Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wangala ala Sayyidina Muhammad. Saya doain buat teman-teman yang menonton channel Lope Story. Buat follow channel Lope Story, mudah-mudahan di tahun ini bisa beli kendaraan secara cash. Bisa lunas hutang bahkan wujudkan impian. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Lope Story. Karena ada kejutan di akhir video. Aku tidak pernah menyangka hidupku bisa berubah hanya karena sebuah chat. Ya, hanya tulisan di layar ponsel. Hanya kata-kata singkat yang kubalas tanpa berpikir panjang. Dan sekarang, aku harus menanggung akibatnya. Suamiku menceraikanku, rumah tanggaku hancur, dan aku terpuruk dalam penyesalan yang tidak ada habisnya. Namaku Upi, seorang wanita berusia 28 tahun. Aku menikah 5 tahun lalu dengan seorang pria bernama Dika. Dia bukan orang kaya, bukan pula lelaki yang penuh rayuan romantis, tapi dia lelaki yang setia, pekerja keras, dan selama ini aku percaya dia mencintaiku dengan tulus. Kami menikah dengan sederhana. Hanya pesta kecil di kampung, dihadiri keluarga dan tetangga dekat. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pelaminan berkilau, hanya senyum bahagia di wajah kami berdua. Saat itu aku yakin, dialah pasangan hidup yang dikirim Tuhan untukku. Awal pernikahan kami begitu indah. Dika selalu menemaniku, selalu memastikan aku bahagia. Bahkan hal-hal kecil, seperti mengingatkanku makan, atau membelikan makanan favoritku, dulu sering dia lakukan. Kami tertawa bersama, bercanda bersama, dan aku merasa hidupku lengkap. Tapi waktu berjalan. Setelah tahun pertama pernikahan, perlahan perhatian itu berkurang. Bukan karena Dika berubah, tapi karena dia semakin sibuk bekerja. Sebagai karyawan toko bahan bangunan, jam kerjanya panjang. Kadang dia harus berangkat pagi buta, pulang larut malam. Aku tahu dia melakukan semua itu demi aku, demi rumah tangga kami. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, aku merasa kesepian. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Menunggu pintu rumah terbuka, menunggu suara langkah kakinya. Tapi yang datang justru rasa hampa. Saat dia pulang, tubuhnya lelah, wajahnya kusam, dan seringkali kami tidak sempat berbicara banyak. Hanya sapaan singkat, makan malam seadanya, lalu dia tertidur. Aku mencoba mengerti. Aku tahu peran istri bukan hanya menuntut, tapi juga mendukung. Aku menyalurkan waktuku dengan berjualan kue kecil-kecilan. Aku suka membuat kue basah dan menitipkannya di warung dekat rumah. Dari situ aku punya penghasilan tambahan, dan setidaknya ada yang bisa membuatku sibuk. Setiap pagi, aku pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Pasar itu ramai, penuh pedagang, penuh suara tawar-menawar, aroma sayur segar bercampur bau ikan, dan tentu saja bau ayam potong. Disitulah aku pertama kali melihat seorang pria yang kelak meruntuhkan semua yang aku punya. Namanya Ujang. Seorang penjual ayam potong di pasar tradisional. Tubuhnya tegap, kulitnya coklat legam terkena matahari, wajahnya selalu dihiasi senyum ramah untuk pembeli. Awalnya, aku sama sekali tidak memperhatikannya. Bagiku, dia hanya pedagang biasa yang kebetulan lapaknya sering kudatangi. Aku membeli ayam di sana karena harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Itu saja. Tidak pernah terlintas sedikitpun dalam pikiranku, bahwa sosok sederhana itu suatu hari akan membuatku kehilangan segalanya. Hari-hariku terus berjalan dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, memasak, pergi ke pasar, belanja bahan kue, lalu pulang untuk membuat adonan. Hidupku sederhana, tapi ada sesuatu yang kosong di dalam hatiku. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, selain kata, sepi. Sepi itu seperti bayangan. Selalu mengikutiku, bahkan saat aku mencoba menepisnya. Sepi itu semakin terasa setiap kali aku melihat pasangan lain di pasar, suami istri yang belanja bersama, tertawa bersama. Sedangkan aku, hanya sendirian. Dan tanpa kusadari, sepi itu yang membuatku rapuh. Rapuh untuk menerima perhatian dari siapapun, bahkan dari seseorang yang sama sekali tidak pernah kucurigai. Aku tidak tahu apakah aku bodoh, atau hanya terlalu naif. Tapi hari itu, ketika Ujang menyapaku lebih dari sekadar, mau beli ayam berapa kilo, Mbak? Hatiku yang kosong seakan mendapat cahaya kecil.
Dan sejak saat itu, jalan hidupku berubah. Pernikahan itu ibarat tanaman. Kalau disiram dengan perhatian, dipupuk dengan cinta, ia akan tumbuh subur. Tapi kalau dibiarkan tanpa perawatan, pelan-pelan ia akan layu. Aku dan Dika dulu punya cinta yang subur. Tapi semakin lama, aku merasa tanaman itu mulai mengering. Dika adalah pria yang baik. Aku tidak pernah meragukan kesungguhannya bekerja. Dari pagi hingga malam, dia habiskan tenaga untuk mencari nafkah. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kami tidak kekurangan makan, tidak juga terlilit hutang. Hidup sederhana, tapi berkecukupan. Masalahnya bukan soal uang. Masalahnya adalah waktu. Seiring kesibukannya, Dika jarang punya waktu untukku. Malam hari, saat aku ingin bercerita tentang hariku, dia sudah terlelap. Pagi hari, saat aku ingin sekadar minum teh bersama, dia terburu-buru berangkat kerja. Awalnya aku mencoba kuat. Aku berpikir, namanya juga rumah tangga. Tidak mungkin selalu romantis seperti pengantin baru. Tapi lama-lama, aku merasa benar-benar sendirian. Aku masih ingat satu malam, hujan deras mengguyur kampung kami. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi pintu, menunggu Dika pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi dia belum datang juga. Aku mulai gelisah, khawatir sesuatu terjadi. Aku telepon dia berkali-kali, tapi tidak diangkat. Saat akhirnya pintu terbuka, dia masuk dengan pakaian basah kuyup. "Maaf, Ran. Tadi lembur, hujan deras, motor mogok lagi." Aku menyambutnya dengan handuk, menyuruhnya segera ganti baju, menyiapkan teh hangat. Tapi di hatiku, ada rasa perih. Kenapa aku selalu menunggu dalam sepi, sementara dia seakan lupa kalau ada aku yang menanti? Besoknya, rasa itu tidak hilang. Hari-hariku dipenuhi rutinitas yang membosankan. Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, lalu berjualan kue. Aku jarang keluar rumah kecuali ke pasar. Aku jarang punya teman untuk bercerita, selain tetangga yang kadang mampir. Itu pun hanya sebatas obrolan ringan. Di saat-saat seperti itu, aku mulai sering memandangi ponselku. Media sosial menjadi pelarian. Kadang aku lihat postingan teman lama, yang suaminya mengajak liburan, memberikan bunga, atau sekadar makan malam bersama. Aku iri, meski aku berusaha menepisnya. Sementara aku, suamiku jarang punya waktu bahkan untuk sekadar menanyakan kabar dengan tulus. Sudah makan? Baginya hanya formalitas. Tidak lagi terdengar seperti perhatian. Aku tahu, aku tidak boleh menuntut. Tapi perasaan itu tumbuh. Diam-diam. Aku merasa kosong. Kesepian itu semakin parah saat ada masalah kecil dalam rumah tangga kami. Dika adalah tipe lelaki keras kepala. Kalau ada masalah, dia lebih memilih diam daripada membicarakan. Pernah suatu kali aku marah karena dia lupa membayar listrik. Aku ngomel panjang, tapi dia hanya menjawab singkat. "Iya, nanti aku bayar. Jangan ribut." Kata-kata itu menamparku. Aku ingin dia mengerti perasaanku, bukan hanya menutup masalah dengan jawaban singkat. Aku ingin dia duduk, menatap mataku, lalu berkata, "Maafkan aku, Ran. Aku akan lebih hati-hati." Tapi itu tidak pernah terjadi. Lambat laun, aku merasa keberadaanku tak lagi penting. Seolah aku hanyalah pengurus rumah tangga, bukan pasangan hidupnya. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih dicintai? Apakah aku masih berarti? Pertanyaan itu terus mengganggu. Dan seperti benih yang jatuh di tanah gersang, ia menunggu air yang bisa membuatnya tumbuh. Air itu, ternyata datang dari arah yang tidak pernah kuduga. Aku masih ingat jelas, pagi itu aku pergi ke pasar seperti biasa. Membeli sayur, bawang, cabai, dan tentu saja, ayam potong. Dika hanya berpesan singkat sebelum berangkat kerja. "Jangan lupa kunci pintu." Aku pulang malam lagi. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Hanya suara motor yang menjauh. Di pasar, aku berdiri di depan lapak ayam yang sudah biasa kudatangi. Ujang, penjual ayam itu, tersenyum lebar. "Mbak Upia, mau beli berapa kilo hari ini?" Aku terkejut dia mengingat namaku.
Biasanya pedagang hanya menyapa sekadarnya. "Oh, iya, Mas." "Seperti biasa saja," jawabku, sedikit canggung. Hari itu berbeda. Ujang tidak hanya memotong ayam dan menyerahkannya. Dia mulai mengobrol. "Wah, tadi hujan ya di jalan? Saya sampai basah semua pas Bukalapak." Aku tertawa kecil. "Iya, Mas. Jalanan becek banget." Obrolan singkat itu mungkin terdengar sepele. Tapi bagiku, itu terasa hangat. Ada seseorang yang benar-benar menatapku, mendengarku, dan membuatku merasa diperhatikan. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan Ujang. Senyumnya ramah, bicaranya ringan, tapi entah kenapa selalu berhasil membuatku merasa lebih hidup. Aku tidak sadar bahwa aku sedang membuka pintu. Pintu yang kelak sulit kututup kembali. Hari-hariku di pasar selalu sama. Aku berjalan menyusuri gang yang penuh pedagang sayur, ikan, buah, hingga tiba di lapak ayam potong. Tapi sejak pertemuan kecil itu, aku merasa langkahku berbeda. Ada rasa berdebar ketika melihat Ujang tersenyum menyambutku. "Pagi, Mbak Upi. Mau ayam berapa hari ini?" sapanya suatu pagi. "Seperti biasa aja, Mas." "1 kilo, jawabku sambil menunduk. Dia lalu memotong ayam dengan cekatan. Suara pisau yang membelah daging bercampur dengan hiruk-pikuk pasar. Tapi di telingaku, yang terdengar hanyalah suaranya. "Kalau Mbak sering beli, kasih tahu aja ya. Bisa saya siapin duluan biar nggak ngantri." Aku hanya tersenyum singkat. Tidak terpikir apa-apa selain kebaikan seorang pedagang pada pelanggan tetapnya. Sampai suatu hari, dia mengulurkan kertas kecil. "Ini nomor saya. Simpan aja, Mbak. Kalau butuh ayam banyak atau buru-buru, chat dulu aja." Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya kusimpan juga nomor itu. "Terima kasih, Mas. Nanti saya hubungi kalau perlu." Awalnya, aku benar-benar hanya menggunakan nomor itu untuk urusan belanja. "Mas, bisa siapin 2 kilo ayam besok pagi." "Mas, ayamnya tolong dipotong kecil ya, buat sate." Balasannya selalu ramah, bahkan kadang pakai emotikon senyum. "Siap, Mbak. Nanti saya siapkan yang paling segar." Hari-hari berikutnya, chat itu makin sering terjadi. Tidak hanya soal ayam, tapi juga obrolan ringan. "Pagi Mbak, semangat ya dagangnya. Jangan lupa sarapan." Atau, "Hari ini panas banget ya, Mbak. Di lapak sampai keringetan terus." Obrolan ringan itu terasa hangat. Mungkin karena aku sudah lama tidak mendapat perhatian kecil seperti itu. Dari seseorang yang hanya peduli apakah aku sudah sarapan, atau sekadar menceritakan cuaca. Aku tahu seharusnya aku berhenti. Seharusnya aku menjaga jarak. Tapi entah kenapa, aku justru menunggu notifikasi WhatsApp darinya. Saat ponselku berbunyi ting dan namanya muncul di layar, ada rasa senang yang tak bisa kupungkiri. Malam hari, ketika Dika sudah tertidur lelap, aku sering duduk di ruang tamu. Lampu redup, suara jangkrik dari luar, dan layar ponselku menyala dengan pesan-pesan darinya. "Udah tidur, Mbak?" "Belum, Mas. Lagi bikin adonan kue." "Wah, rajin banget. Kalau saya dikasih kue buatan Mbak, pasti langsung tambah semangat jualan ayam." Aku tertawa kecil. Hanya chat sederhana, tapi membuatku merasa dihargai. Rasanya seperti ada seseorang yang benar-benar melihatku, mendengarku, dan menganggapku penting. Sementara itu, Dika tidur dengan pulas di kamar. Wajahnya lelah, tangannya kasar karena kerja seharian. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk pada layar ponselku. Dalam hati aku tahu, yang seharusnya aku ajak bicara adalah suamiku, bukan orang lain. Tapi apa daya, suamiku terlalu lelah bahkan untuk sekadar mendengarkan ceritaku. Chat itu terus berlanjut. Dari obrolan ringan, menjadi perhatian kecil. "Jangan lupa istirahat ya, Mbak. Jangan kerja terus. Kalau capek, cerita aja ke saya. Siapa tahu bisa bikin lega." Kalimat-kalimat itu menembus celah kosong di hatiku. Celah yang seharusnya diisi oleh suamiku. Suatu malam, aku pernah mengadu padanya, "Mas, kadang aku capek juga ya. Jualan, ngurus rumah, semuanya sendiri." Balasannya datang cepat. "Ya ampun,
Mbak. Mbak itu hebat banget. Saya salut. Kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Aku terdiam membaca pesan itu. Ada rasa hangat, ada rasa dihargai. Aku menangis pelan, entah kenapa. Air mata itu bukan karena sedih, tapi karena merasa ada yang benar-benar mendukungku. Hari demi hari, chat kami semakin akrab. Kami mulai saling bercanda. Awas lo, kalau Mbak sering chat saya, nanti saya yang ketagihan. Hahaha, Mas bisa aja. Balasanku singkat, tapi jantungku berdebar. Ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang perlahan tumbuh, meski aku berusaha menyangkalnya. Aku mulai menunggu-nunggu kesempatan ke pasar, hanya untuk bertemu Ujang. Senyumnya, sapanya, bahkan sekadar tatapan singkat saat dia menyerahkan ayam pesanan. Setelah itu, chat malam hari menjadi penutup rutinitas yang paling kutunggu. Di titik itu, aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi bukannya berhenti, aku justru makin larut. Dan seperti api kecil yang dibiarkan menyala, perlahan ia membesar. Chat sederhana itu berubah menjadi obrolan mesra. Obrolan yang seharusnya tidak pernah ada antara aku, seorang istri, dan dia, seorang penjual ayam potong yang bukan siapa-siapa dalam hidupku. Waktu berjalan begitu cepat. Yang awalnya hanya obrolan tentang ayam, kini sudah berubah menjadi percakapan panjang yang membuatku lupa waktu. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi rasanya aku sudah menunggu setiap notifikasi darinya. Pagi hari, sebelum aku ke pasar, Ujang sering mengirim pesan lebih dulu. Selamat pagi, Mbak Upi. Semoga harinya indah. Aku tersenyum membacanya, lalu membalas singkat. Pagi juga, Mas. Semoga lapaknya ramai ya. Balasan-balasan seperti itu mungkin terlihat biasa. Tapi bagiku, itu bagaikan embun di tengah gurun. Ada yang menyapaku, ada yang mendoakan hari-hariku. Hal yang dulu sering dilakukan Dika, tapi kini jarang kudapatkan lagi. Malam hari, saat semua orang sudah tidur, layar ponselku masih menyala. Kami mengobrol tentang banyak hal, masa kecil, hobi, bahkan mimpi. Kalau saya, Mbak, cita-citanya dulu mau buka restoran ayam goreng. Tapi ya namanya hidup, akhirnya jualan ayam potong aja. Aku membalas, itu bagus loh, Mas. Punya mimpi. Siapa tahu nanti bisa terwujud. Dia menimpali dengan emotikon senyum. Lama-lama, obrolan kami mulai melampaui batas. Kalau saya jujur ya, Mbak, saya senang banget bisa kenal sama Mbak. Rasanya ada teman ngobrol yang bikin hati ringan. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Ada rasa hangat, tapi juga ada rasa bersalah yang menusuk. Aku ingin berhenti, tapi jariku justru mengetik balasan. Saya juga senang bisa ngobrol sama Mas. Jadi ada teman cerita. Hanya kalimat sederhana, tapi itu sudah cukup untuk membuka pintu yang lebih lebar. Semakin sering kami chat, semakin mesra pula isi pesannya. Dia mulai memanggilku dengan sebutan yang lebih akrab. Jangan lupa makan ya, cantik. Awalnya aku protes. Mas, jangan panggil gitu. Saya kan sudah punya suami. Dia membalas cepat. Ya saya tahu. Tapi apa salahnya saya kagum sama Mbak? Nggak ada niat macam-macam kok. Aku terdiam. Aku tahu itu salah. Tapi dalam hatiku ada bagian yang tersanjung. Kata, cantik. Itu seperti membangunkan sesuatu dalam diriku yang lama tertidur. Aku merasa masih dihargai sebagai wanita, bukan sekadar istri yang tugasnya memasak dan mencuci. Namun, di sisi lain, rasa bersalah terus menghantuiku. Setiap kali menatap wajah Dika yang tertidur pulas, aku merasa seperti pengkhianat. Aku bertanya dalam hati, kenapa aku begini? Kenapa aku tidak bisa berhenti? Suatu malam, aku hampir menghapus semua chat kami. Aku membuka percakapan, jariku sudah menekan tombol hapus. Tapi detik berikutnya, notifikasi muncul. Udah tidur. Mbak, saya kangen ngobrol. Aku gemetar. Bukannya menghapus, aku justru membalas. Belum, Mas. Lagi nyiapin kue. Dan begitu saja, aku kembali larut dalam obrolan panjang. Hari-hari di pasar pun semakin berbeda. Saat aku datang,
Ujang selalu menyambut dengan senyum lebar, seolah hanya aku yang dia tunggu. Kadang dia menambahkan sedikit ayam ekstra, sambil berbisik, "Buat Mbak aja, bonus." Aku menunduk, wajahku memanas. Perlahan, aku mulai sadar bahwa yang kurasakan bukan lagi sekadar perhatian biasa. Ada getaran lain di hatiku. Getaran yang membuatku merasa bersalah setiap kali pulang ke rumah. Aku mencoba menutupinya dari Dika. Saat dia pulang malam, aku menyembunyikan senyumku di balik ponsel. Jika dia bertanya, "Chat sama siapa?" Aku menjawab singkat, "Temen jualan." Dia hanya mengangguk, terlalu lelah untuk menggali lebih jauh. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kebohongan itu akan terbongkar. Sementara itu, hatiku semakin kacau. Di satu sisi, aku merasa bahagia karena ada yang memperhatikan, mendengarkan, bahkan memanggilku dengan sebutan mesra. Di sisi lain, aku dihantui rasa takut kehilangan suamiku. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri, apa aku wanita jahat? Apa aku sudah tidak layak disebut istri? Tapi begitu notifikasi pesan masuk lagi, semua rasa bersalah itu hilang, digantikan dengan senyum kecil di bibirku. Dan begitulah, hari-hariku berubah menjadi lingkaran yang melelahkan. Bahagia karena diperhatikan, hancur karena merasa bersalah, lalu kembali bahagia karena diperhatikan lagi. Lingkaran yang perlahan menyeretku semakin dalam, semakin sulit keluar. Aku tidak sadar bahwa langkah kakiku sudah berada di ujung jurang. Hanya menunggu waktu sebelum aku benar-benar jatuh. Hari-hari terus berjalan, dan aku semakin lihai menyembunyikan percakapan dengan Ujang. Notifikasi kusamarkan, namanya kusimpan dengan nama palsu, dan aku selalu menghapus sebagian chat sebelum tidur. Tapi sepandai-pandainya aku menyimpan rahasia, akhirnya kecurigaan itu muncul juga. Suatu malam, Dika pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang sedang asyik membalas pesan di kamar, tidak sadar kalau dia berdiri di ambang pintu. "Chat sama siapa, Ran?" Suaranya terdengar datar, tapi matanya menusuk. Aku terkejut, hampir menjatuhkan ponselku. Ini cuma temen jualan, Mas," jawabku gugup. "Temen jualan kok senyum-senyum gitu?" Dika mendekat, berusaha meraih ponselku. Aku cepat-cepat menyembunyikannya di balik bantal. "Mas, jangan lebay. Aku cuma ngobrol biasa." Dika menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Wajahnya serius, bukan seperti biasanya. "Aku capek kerja seharian, Ran. Aku percaya sama kamu. Jangan bikin aku ragu." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Ada rasa bersalah yang menampar, tapi entah kenapa aku malah balik defensif. "Kenapa sih Mas jadi curigaan? Aku kan gak ngapa-ngapain." Suaraku meninggi. Sejak malam itu, sikap Dika berubah. Dia mulai lebih sering memperhatikan gerak-gerikku. Saat aku memegang ponsel, matanya selalu melirik. Saat aku pergi ke pasar, dia bertanya lebih detail daripada biasanya. "Ke pasar jam berapa? Beli ayam di lapak yang sama lagi. Kenapa nggak coba ke tempat lain?" Aku tahu, dia sedang mencoba mengumpulkan potongan-potongan yang hilang. Namun, bukannya berhenti, aku justru makin pandai berbohong. Aku merasa seperti dua orang yang berbeda. Upi di depan suami yang berusaha tampil tenang, dan Upi di balik layar ponsel yang penuh senyum untuk Ujang. Puncaknya terjadi di suatu malam yang sunyi. Aku dan Dika baru selesai makan malam, suasana rumah tenang, tapi wajah Dika muram. Tiba-tiba dia meletakkan sendoknya keras-keras ke meja. "Ran, jujur sama aku. Kamu ada hubungan sama orang lain, kan?" Pertanyaan itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam, lidahku keluh. "Jawab, Ran." Suaranya meninggi. Enggak, Mas. Aku cuma ngobrol doang." Dika menatapku dengan mata merah. "Obrolan doang? Ran, aku bukan anak kecil. Aku tahu gimana tatapanmu kalau lihat HP. Aku tahu gimana kamu senyum sendiri." Aku menunduk, air mataku menetes. Aku cuma butuh teman cerita, Mas. Aku kesepian." Jawaban itu justru membuat Dika tertawa pahit. "Kesepian? Jadi aku ini apa? Boneka? Mesin cari duit?"
Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku tercekat. Dalam hatiku aku tahu, ada kebenaran dalam ucapannya. Aku telah mengabaikan perasaan suamiku sendiri. Pertengkaran malam itu berakhir dengan keheningan yang menusuk. Kami tidur saling membelakangi, tanpa sepatah kata. Dan sejak malam itu, jarak di antara kami semakin lebar. Namun, bukannya berhenti, aku justru semakin larut dalam perhatian Ujang. Rasa bersalah membuatku ingin berhenti. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, Ujang selalu muncul dengan kata-kata manis yang membuatku goyah. Kenapa Mbak sedih? Ada masalah. Aku ada di sini kalau Mbak butuh cerita. Jangan nangis, cantik. Aku nggak tega. Aku kembali larut, seolah mencari pelarian dari rumah tanggaku yang retak. Tapi aku lupa satu hal. Semakin dalam aku terjebak, semakin besar pula kemungkinan rahasiaku terbongkar. Dan itu hanya soal waktu. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa kecil menjadi pemicu yang mengubah segalanya. Suatu siang, saat aku sibuk di dapur, ponselku bergetar di meja. Dika yang kebetulan lewat, refleks melihat layar. Dan di sana, jelas terbaca notifikasi dari Ujang. Jangan lupa makan ya, sayang. Dunia seakan berhenti. Aku mendengar suara napas Dika yang berat, lalu dia mengambil ponselku dengan tangan bergetar. Ini, apa maksudnya? Ran, suaranya parau, penuh luka. Aku panik, mencoba meraih ponsel itu. Mas, tolong, aku bisa jelasin. Tapi Dika sudah membaca cukup banyak. Matanya berkaca-kaca, wajahnya memerah menahan emosi. Jadi benar? Selama ini aku dibohongi. Aku menangis sejadi-jadinya. Mas, aku salah. Aku cuma butuh perhatian. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Tapi Dika sudah berdiri, menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan patah hati bercampur amarah. Ran, aku nggak tahu lagi harus percaya sama siapa. Kamu udah hancurin semuanya. Sejak saat itu, rumah kami tidak pernah sama lagi. Dika semakin dingin, aku semakin gelisah. Dan aku tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Hari-hari setelah Dika membaca chat mesraku dengan Ujang berubah menjadi neraka. Rumah yang dulu penuh canda, kini dingin dan sunyi. Dika nyaris tak pernah bicara kecuali seperlunya. Ia pulang kerja, makan, lalu masuk kamar tanpa sepatah kata. Aku mencoba mendekat, menyiapkan makanan favoritnya, bahkan berpura-pura ceria. Tapi sikapnya tetap beku. Seakan-akan semua usahaku tak lagi berarti. Sampai suatu malam, saat hujan deras mengguyur, emosi yang selama ini ditahan akhirnya pecah. Aku membeupikan diri duduk di sampingnya di ruang tamu. Mas, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan diam terus kayak gini. Dika menoleh dengan tatapan penuh luka. Maaf? Kamu pikir cukup dengan kata, maaf? Ran? Aku tercekat. Aku cuma chat. Nggak ada apa-apa yang lebih dari itu. Aku nggak pernah selingkuh beneran. Dika mendengus, lalu berdiri. Selingkuh itu bukan cuma soal tubuh. Ran, hati kamu udah bukan buat aku. Kamu kasih perhatian, kasih senyum, kasih waktu buat orang lain. Itu lebih sakit. Suaranya meninggi, membentur dinding rumah kecil kami. Aku meneteskan air mata, berusaha menjelaskan. Aku kesepian, Mas. Aku butuh teman cerita. Kamu sibuk, aku merasa sendirian. Dika menatapku tajam. Jadi karena aku kerja banting tulang buat kita, aku harus disalahin? Aku cari uang buat bayar rumah, buat masa depan kita. Dan kamu balasnya dengan chat mesra sama tukang ayam. Kata-katanya bagai belati menusuk dadaku. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Tangisanku pecah. Mas, aku janji aku bisa berubah. Aku akan blokir dia, aku akan hapus semua kontaknya. Tolong jangan tinggalin aku. Tapi Dika menggeleng, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ran, kalau kamu benar-benar sayang aku, kenapa dari awal nggak mikirin perasaan aku? Kenapa harus nunggu ketahuan dulu baru bilang mau berubah? Keheningan panjang melingkupi kami.
Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Akhirnya, dengan suara bergetar, Dika berkata, "Ran, aku udah gak bisa lagi. Kepercayaanku hancur. Aku capek. Aku mau kita selesai." Aku membeku. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam kepalaku. "Selesai? Maksud Mas, cerai?" Dika menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Aku gak kuat lagi hidup dengan orang yang hatinya bukan milikku. Aku terisak, berlutut di hadapannya. "Mas, jangan, tolong. Aku janji 1000 kali gak akan ulangi. Aku rela apa aja asal jangan pisah." Tapi Dika berdiri, berjalan ke kamar, lalu keluar lagi dengan sebuah map berisi dokumen. "Aku udah urus sebagian. Tinggal tanda tangan kamu." Tanganku gemetar saat melihat kertas itu. Air mataku memburamkan pandangan. "Mas, tega banget." Dika balas dengan suara bergetar, "Justru karena aku pernah sayang banget, makanya aku harus biupei ngelepas. Daripada aku tiap hari lihat kamu tapi ingat pengkhianatanmu." Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidupku. Kami bertengkar, saling berteriak, saling menyalahkan. Tetangga mungkin mendengar, tapi aku tak peduli. Dunia seakan runtuh. Akhirnya, setelah suara serak dan tubuhku lemas karena menangis, aku menyerah. Ku genggam pena, ku tanda tangani kertas itu dengan tangan bergetar. Dika menatapku lama, lalu berkata lirih, "Mulai malam ini, kita bukan lagi suami istri." Aku menangis terseduh-seduh, berteriak histeris, berharap ini mimpi buruk. Tapi kenyataannya, ikatan yang dulu kami bangun dengan cinta kini hancur hanya karena satu hal. Sebuah chat yang tak seharusnya ada. Dika meninggalkan rumah malam itu juga, membawa koper kecil dan wajah penuh luka. Aku berlari mengejarnya sampai teras, hujan membasahi tubuhku. "Mas, jangan pergi. Aku mohon." Tapi dia tak menoleh lagi. Aku terjatuh di tanah yang basah, menangis sekencang-kencangnya. Hanya suara hujan yang menemani, seolah langit pun ikut berduka atas runtuhnya rumah tanggaku. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Rumah yang biasanya hangat dengan kehadiran Dika, kini hanya menyisakan kesunyian. Pagi-pagi aku bangun, menatap kursi kosong di ruang makan, dan hatiku kembali remuk. Tak ada lagi suara ketukan sendok Dika di piring, tak ada lagi tawa kecilnya ketika aku salah menaruh garam di kopi. Hari-hariku kini sepi. Setiap kali melihat handphone, aku menyesal setengah mati. Semua notifikasi, semua chat yang dulu terasa manis, kini menjadi mimpi buruk. Aku benar-benar kehilangan suami terbaik yang pernah kumiliki, hanya karena aku lengah menjaga hati. Aku coba menghubunginya beberapa kali. "Mas, bisakah kita bicara lagi? Tolong kasih aku kesempatan kedua." Tapi jawabannya selalu sama, diam, atau pesan singkat yang dingin. "Maaf, Ran. Aku nggak bisa lagi." Saat itu aku sadar, ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa diulang. Ada kesalahan yang tak bisa diperbaiki meski dengan sejuta kata maaf. Waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku mulai terbiasa hidup sendiri. Tapi rasa sepi itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat pasangan berjalan bergandengan tangan di pasar, aku teringat masa-masa dulu ketika Dika menemaniku belanja. Setiap kali mendengar suara ayam berkokok di pagi hari, aku menyesal pernah membuka obrolan dengan Ujang. Kini, aku hanya bisa menyesali, menangisi kebodohanku. Namun, dari semua ini, ada pelajaran besar yang kupetik. Cinta bukan hanya soal hadir secara fisik, tapi juga soal setia menjaga hati. Selingkuh bukan sekadar menyentuh orang lain, tapi dimulai dari pikiran dan perhatian yang kita berikan. Aku mengerti sekarang, bahwa perhatian kecil kepada orang asing bisa jadi racun bagi hubungan yang sudah lama dibangun. Aku terlalu egois, terlalu haus akan perhatian, hingga melupakan bahwa suamiku sudah berjuang mati-matian demi kebahagiaanku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi aku ingin kisahku ini menjadi peringatan. Untuk para istri, suami, pasangan di luar sana. Jangan pernah sepelekan rasa kesepian. Jangan pernah mencari perhatian di luar rumah, hanya karena pasanganmu sibuk. Bicara. Saling terbuka. Karena sekali kepercayaan rusak, sulit sekali memperbaikinya. Kini,
Aku mencoba bangkit perlahan. Aku sibuk mengisi waktu dengan bekerja, dengan kegiatan sosial, dengan hal-hal yang bisa membuatku tidak terus-menerus tenggelam dalam penyesalan. Tapi di sudut hatiku, aku masih menyimpan nama Dika. Lelaki yang pernah kucintai dengan sepenuh hati, sekaligus lelaki yang kehilangan cintanya karena kebodohanku sendiri. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa, "Ya Tuhan, jagalah dia. Meski dia tak lagi milikku, aku ingin dia bahagia. Aku ingin dia menemukan wanita yang lebih baik dariku. Dan jika suatu hari aku diberi kesempatan untuk mencintai lagi, biarlah aku belajar dari kesalahan ini, agar tidak terulang lagi." Aku menatap cincin pernikahan yang kini kusimpan di kotak kecil, bukan lagi di jari manis. Air mataku menetes, tapi ada keteguhan baru dalam hatiku. Aku harus berdamai dengan kenyataan, meski pahit. Karena begitulah hidup. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada cinta, ada luka. Dan semua itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki sebelum semuanya terlambat. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pelaminan berkilau, hanya senyum bahagia di wajah kami berdua. Saat itu aku yakin, dialah pasangan hidup yang dikirim Tuhan untukku. Awal pernikahan kami begitu indah. Dika selalu menemaniku, selalu memastikan aku bahagia. Bahkan hal-hal kecil, seperti mengingatkanku makan, atau membelikan makanan favoritku, dulu sering dia lakukan. Kami tertawa bersama, bercanda bersama, dan aku merasa hidupku lengkap. Tapi waktu berjalan. Setelah tahun pertama pernikahan, perlahan perhatian itu berkurang. Bukan karena Dika berubah, tapi karena dia semakin sibuk bekerja. Sebagai karyawan toko bahan bangunan, jam kerjanya panjang. Kadang dia harus berangkat pagi buta, pulang larut malam. Aku tahu dia melakukan semua itu demi aku, demi rumah tangga kami. Tapi aku tidak bisa membohongi diriku sendiri, aku merasa kesepian. Aku sering duduk sendirian di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Menunggu pintu rumah terbuka, menunggu suara langkah kakinya. Tapi yang datang justru rasa hampa. Saat dia pulang, tubuhnya lelah, wajahnya kusam, dan seringkali kami tidak sempat berbicara banyak. Hanya sapaan singkat, makan malam seadanya, lalu dia tertidur. Aku mencoba mengerti. Aku tahu peran istri bukan hanya menuntut, tapi juga mendukung. Aku menyalurkan waktuku dengan berjualan kue kecil-kecilan. Aku suka membuat kue basah dan menitipkannya di warung dekat rumah. Dari situ aku punya penghasilan tambahan, dan setidaknya ada yang bisa membuatku sibuk. Setiap pagi, aku pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan. Pasar itu ramai, penuh pedagang, penuh suara tawar-menawar, aroma sayur segar bercampur bau ikan, dan tentu saja bau ayam potong. Disitulah aku pertama kali melihat seorang pria yang kelak meruntuhkan semua yang aku punya. Namanya Ujang. Seorang penjual ayam potong di pasar tradisional. Tubuhnya tegap, kulitnya coklat legam terkena matahari, wajahnya selalu dihiasi senyum ramah untuk pembeli. Awalnya, aku sama sekali tidak memperhatikannya. Bagiku, dia hanya pedagang biasa yang kebetulan lapaknya sering kudatangi. Aku membeli ayam di sana karena harganya lebih murah dan kualitasnya bagus. Itu saja. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam pikiranku, bahwa sosok sederhana itu suatu hari akan membuatku kehilangan segalanya. Hari-hariku terus berjalan dengan rutinitas yang sama. Bangun pagi, memasak, pergi ke pasar, belanja bahan kue, lalu pulang untuk membuat adonan. Hidupku sederhana, tapi ada sesuatu yang kosong di dalam hatiku. Sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, selain kata, sepi. Sepi itu seperti bayangan. Selalu mengikutiku, bahkan saat aku mencoba menepisnya. Sepi itu semakin terasa setiap kali aku melihat pasangan lain di pasar, suami istri yang belanja bersama, tertawa bersama. Sedangkan aku, hanya sendirian. Dan tanpa kusadari, sepi itu yang membuatku rapuh. Rapuh untuk menerima perhatian dari siapapun, bahkan dari seseorang yang sama sekali tidak pernah kucurigai. Aku tidak tahu apakah aku bodoh, atau hanya terlalu naif. Tapi hari itu, ketika Ujang menyapaku lebih dari sekadar, mau beli ayam berapa kilo, Mbak?
Hatiku yang kosong seakan mendapat cahaya kecil. Dan sejak saat itu, jalan hidupku berubah. Pernikahan itu ibarat tanaman. Kalau disiram dengan perhatian, dipupuk dengan cinta, ia akan tumbuh subur. Tapi kalau dibiarkan tanpa perawatan, pelan-pelan ia akan layu. Aku dan Dika dulu punya cinta yang subur. Tapi semakin lama, aku merasa tanaman itu mulai mengering. Dika adalah pria yang baik. Aku tidak pernah meragukan kesungguhannya bekerja. Dari pagi hingga malam, dia habiskan tenaga untuk mencari nafkah. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Kami tidak kekurangan makan, tidak juga terlilit hutang. Hidup sederhana, tapi berkecukupan. Masalahnya bukan soal uang. Masalahnya adalah waktu. Seiring kesibukannya, Dika jarang punya waktu untukku. Malam hari, saat aku ingin bercerita tentang hariku, dia sudah terlelap. Pagi hari, saat aku ingin sekadar minum teh bersama, dia terburu-buru berangkat kerja. Awalnya aku mencoba kuat. Aku berpikir, namanya juga rumah tangga. Tidak mungkin selalu romantis seperti pengantin baru. Tapi lama-lama, aku merasa benar-benar sendirian. Aku masih ingat satu malam, hujan deras mengguyur kampung kami. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi pintu, menunggu Dika pulang. Jam menunjukkan pukul 9 malam, tapi dia belum datang juga. Aku mulai gelisah, khawatir sesuatu terjadi. Aku telepon dia berkali-kali, tapi tidak diangkat. Saat akhirnya pintu terbuka, dia masuk dengan pakaian basah kuyup. "Maaf, Ran. Tadi lembur, hujan deras, motor mogok lagi." Aku menyambutnya dengan handuk, menyuruhnya segera ganti baju, menyiapkan teh hangat. Tapi di hatiku, ada rasa perih. Kenapa aku selalu menunggu dalam sepi, sementara dia seakan lupa kalau ada aku yang menanti? Besoknya, rasa itu tidak hilang. Hari-hariku dipenuhi rutinitas yang membosankan. Bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, lalu berjualan kue. Aku jarang keluar rumah kecuali ke pasar. Aku jarang punya teman untuk bercerita, selain tetangga yang kadang mampir. Itu pun hanya sebatas obrolan ringan. Di saat-saat seperti itu, aku mulai sering memandangi ponselku. Media sosial menjadi pelarian. Kadang aku lihat postingan teman lama, yang suaminya mengajak liburan, memberikan bunga, atau sekadar makan malam bersama. Aku iri, meski aku berusaha menepisnya. Sementara aku, suamiku jarang punya waktu bahkan untuk sekadar menanyakan kabar dengan tulus. Sudah makan? Baginya hanya formalitas. Tidak lagi terdengar seperti perhatian. Aku tahu, aku tidak boleh menuntut. Tapi perasaan itu tumbuh. Diam-diam. Aku merasa kosong. Kesepian itu semakin parah saat ada masalah kecil dalam rumah tangga kami. Dika adalah tipe lelaki keras kepala. Kalau ada masalah, dia lebih memilih diam daripada membicarakan. Pernah suatu kali aku marah karena dia lupa membayar listrik. Aku ngomel panjang, tapi dia hanya menjawab singkat. "Iya, nanti aku bayar. Jangan ribut." Kata-kata itu menamparku. Aku ingin dia mengerti perasaanku, bukan hanya menutup masalah dengan jawaban singkat. Aku ingin dia duduk, menatap mataku, lalu berkata, "Maafkan aku, Ran. Aku akan lebih hati-hati." Tapi itu tidak pernah terjadi. Lambat laun, aku merasa keberadaanku tak lagi penting. Seolah aku hanyalah pengurus rumah tangga, bukan pasangan hidupnya. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah aku masih dicintai? Apakah aku masih berarti? Pertanyaan itu terus mengganggu. Dan seperti benih yang jatuh di tanah gersang, ia menunggu air yang bisa membuatnya tumbuh. Air itu ternyata datang dari arah yang tidak pernah kuduga. Aku masih ingat jelas, pagi itu aku pergi ke pasar seperti biasa. Membeli sayur, bawang, cabai, dan tentu saja, ayam potong. Dika hanya berpesan singkat sebelum berangkat kerja. "Jangan lupa kunci pintu." Aku pulang malam lagi. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum. Hanya suara motor yang menjauh. Di pasar, aku berdiri di depan lapak ayam yang sudah biasa kudatangi. Ujang, penjual ayam itu, tersenyum lebar. "Mbak Upia, mau beli berapa kilo hari ini?"
Aku terkejut dia mengingat namaku. Biasanya pedagang hanya menyapa sekadarnya. Oh, iya, Mas. Seperti biasa saja, jawabku, sedikit canggung. Hari itu berbeda. Ujang tidak hanya memotong ayam dan menyerahkannya. Dia mulai mengobrol. Wah, tadi hujan ya di jalan? Saya sampai basah semua pas Bukalapak. Aku tertawa kecil. Iya, Mas. Jalanan becek banget. Obrolan singkat itu mungkin terdengar sepele. Tapi bagiku, itu terasa hangat. Ada seseorang yang benar-benar menatapku, mendengarku, dan membuatku merasa diperhatikan. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan Ujang. Senyumnya ramah, bicaranya ringan, tapi entah kenapa selalu berhasil membuatku merasa lebih hidup. Aku tidak sadar bahwa aku sedang membuka pintu. Pintu yang kelak sulit kututup kembali. Hari-hariku di pasar selalu sama. Aku berjalan menyusuri gang yang penuh pedagang sayur, ikan, buah, hingga tiba di lapak ayam potong. Tapi sejak pertemuan kecil itu, aku merasa langkahku berbeda. Ada rasa berdebar ketika melihat Ujang tersenyum menyambutku. Pagi, Mbak Upi. Mau ayam berapa hari ini? Sapanya suatu pagi. Seperti biasa aja, Mas. 1 kilo, jawabku sambil menunduk. Dia lalu memotong ayam dengan cekatan. Suara pisau yang membelah daging bercampur dengan hiruk-pikuk pasar. Tapi di telingaku, yang terdengar hanyalah suaranya. Kalau Mbak sering beli, kasih tahu aja ya. Bisa saya siapin duluan biar nggak ngantri. Aku hanya tersenyum singkat. Tidak terpikir apa-apa selain kebaikan seorang pedagang pada pelanggan tetapnya. Sampai suatu hari, dia mengulurkan kertas kecil. Ini nomor saya. Simpan aja, Mbak. Kalau butuh ayam banyak atau buru-buru, chat dulu aja. Aku ragu sejenak. Tapi akhirnya kusimpan juga nomor itu. Terima kasih, Mas. Nanti saya hubungi kalau perlu. Awalnya, aku benar-benar hanya menggunakan nomor itu untuk urusan belanja. Mas, bisa siapin 2 kilo ayam besok pagi. Mas, ayamnya tolong dipotong kecil ya, buat sate. Balasannya selalu ramah, bahkan kadang pakai emotikon senyum. Siap, Mbak. Nanti saya siapkan yang paling segar. Hari-hari berikutnya, chat itu makin sering terjadi. Tidak hanya soal ayam, tapi juga obrolan ringan. Pagi Mbak, semangat ya dagangnya. Jangan lupa sarapan. Atau, hari ini panas banget ya, Mbak. Di lapak sampai keringetan terus. Obrolan ringan itu terasa hangat. Mungkin karena aku sudah lama tidak mendapat perhatian kecil seperti itu. Dari seseorang yang hanya peduli apakah aku sudah sarapan, atau sekadar menceritakan cuaca. Aku tahu seharusnya aku berhenti. Seharusnya aku menjaga jarak. Tapi entah kenapa, aku justru menunggu notifikasi WhatsApp darinya. Saat ponselku berbunyi ting dan namanya muncul di layar, ada rasa senang yang tak bisa kupungkiri. Malam hari, ketika Dika sudah tertidur lelap, aku sering duduk di ruang tamu. Lampu redup, suara jangkrik dari luar, dan layar ponselku menyala dengan pesan-pesan darinya. Udah tidur, Mbak? Belum, Mas. Lagi bikin adonan kue. Wah, rajin banget. Kalau saya dikasih kue buatan Mbak, pasti langsung tambah semangat jualan ayam. Aku tertawa kecil. Hanya chat sederhana, tapi membuatku merasa dihargai. Rasanya seperti ada seseorang yang benar-benar melihatku, mendengarku, dan menganggapku penting. Sementara itu, Dika tidur dengan pulas di kamar. Wajahnya lelah, tangannya kasar karena kerja seharian. Aku menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk pada layar ponselku. Dalam hati aku tahu, yang seharusnya aku ajak bicara adalah suamiku, bukan orang lain. Tapi apa daya, suamiku terlalu lelah bahkan untuk sekadar mendengarkan ceritaku. Chat itu terus berlanjut. Dari obrolan ringan, menjadi perhatian kecil. Jangan lupa istirahat ya, Mbak. Jangan kerja terus. Kalau capek, cerita aja ke saya. Siapa tahu bisa bikin lega. Kalimat-kalimat itu menembus celah kosong di hatiku. Celah yang seharusnya diisi oleh suamiku. Suatu malam, aku pernah mengadu padanya, Mas, kadang aku capek juga ya. Jualan, ngurus rumah, semuanya sendiri.
Balasannya datang cepat. Ya ampun, Mbak. Mbak itu hebat banget. Saya salut. Kalau saya bisa bantu, pasti saya bantu. Jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Aku terdiam membaca pesan itu. Ada rasa hangat, ada rasa dihargai. Aku menangis pelan, entah kenapa. Air mata itu bukan karena sedih, tapi karena merasa ada yang benar-benar mendukungku. Hari demi hari, chat kami semakin akrab. Kami mulai saling bercanda. Awas lo, kalau Mbak sering chat saya, nanti saya yang ketagihan. Hahaha, Mas bisa aja. Balasanku singkat, tapi jantungku berdebar. Ada sesuatu yang berbeda. Ada perasaan yang perlahan tumbuh, meski aku berusaha menyangkalnya. Aku mulai menunggu-nunggu kesempatan ke pasar, hanya untuk bertemu Ujang. Senyumnya, sapanya, bahkan sekadar tatapan singkat saat dia menyerahkan ayam pesanan. Setelah itu, chat malam hari menjadi penutup rutinitas yang paling kutunggu. Di titik itu, aku tahu aku sudah melangkah terlalu jauh. Tapi bukannya berhenti, aku justru makin larut. Dan seperti api kecil yang dibiarkan menyala, perlahan ia membesar. Chat sederhana itu berubah menjadi obrolan mesra. Obrolan yang seharusnya tidak pernah ada antara aku, seorang istri, dan dia, seorang penjual ayam potong yang bukan siapa-siapa dalam hidupku. Waktu berjalan begitu cepat. Yang awalnya hanya obrolan tentang ayam, kini sudah berubah menjadi percakapan panjang yang membuatku lupa waktu. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi rasanya aku sudah menunggu setiap notifikasi darinya. Pagi hari, sebelum aku ke pasar, Ujang sering mengirim pesan lebih dulu. Selamat pagi, Mbak Upi. Semoga harinya indah. Aku tersenyum membacanya, lalu membalas singkat. Pagi juga, Mas. Semoga lapaknya ramai ya. Balasan-balasan seperti itu mungkin terlihat biasa. Tapi bagiku, itu bagaikan embun di tengah gurun. Ada yang menyapaku, ada yang mendoakan hari-hariku. Hal yang dulu sering dilakukan Dika, tapi kini jarang kudapatkan lagi. Malam hari, saat semua orang sudah tidur, layar ponselku masih menyala. Kami mengobrol tentang banyak hal, masa kecil, hobi, bahkan mimpi. Kalau saya, Mbak, cita-citanya dulu mau buka restoran ayam goreng. Tapi ya namanya hidup, akhirnya jualan ayam potong aja. Aku membalas, itu bagus loh, Mas. Punya mimpi. Siapa tahu nanti bisa terwujud. Dia menimpali dengan emotikon senyum. Lama-lama, obrolan kami mulai melampaui batas. Kalau saya jujur ya, Mbak, saya senang banget bisa kenal sama Mbak. Rasanya ada teman ngobrol yang bikin hati ringan. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Ada rasa hangat, tapi juga ada rasa bersalah yang menusuk. Aku ingin berhenti, tapi jariku justru mengetik balasan. Saya juga senang bisa ngobrol sama Mas. Jadi ada teman cerita. Hanya kalimat sederhana, tapi itu sudah cukup untuk membuka pintu yang lebih lebar. Semakin sering kami chat, semakin mesra pula isi pesannya. Dia mulai memanggilku dengan sebutan yang lebih akrab. Jangan lupa makan ya, cantik. Awalnya aku protes. Mas, jangan panggil gitu. Saya kan sudah punya suami. Dia membalas cepat. Ya saya tahu. Tapi apa salahnya saya kagum sama Mbak? Nggak ada niat macam-macam kok. Aku terdiam. Aku tahu itu salah, tapi dalam hatiku ada bagian yang tersanjung. Kata, cantik. Itu seperti membangunkan sesuatu dalam diriku yang lama tertidur. Aku merasa masih dihargai sebagai wanita, bukan sekadar istri yang tugasnya memasak dan mencuci. Namun, di sisi lain, rasa bersalah terus menghantuiku. Setiap kali menatap wajah Dika yang tertidur pulas, aku merasa seperti pengkhianat. Aku bertanya dalam hati, kenapa aku begini? Kenapa aku tidak bisa berhenti? Suatu malam, aku hampir menghapus semua chat kami. Aku membuka percakapan, jariku sudah menekan tombol hapus. Tapi detik berikutnya, notifikasi muncul. Udah tidur. Mbak, saya kangen ngobrol. Aku gemetar. Bukannya menghapus, aku justru membalas. Belum, Mas. Lagi nyiapin kue. Dan begitu saja, aku kembali larut dalam obrolan panjang. Hari-hari di pasar pun semakin berbeda.
Saat aku datang, Ujang selalu menyambut dengan senyum lebar, seolah hanya aku yang dia tunggu. Kadang dia menambahkan sedikit ayam ekstra, sambil berbisik, "Buat Mbak aja, bonus." Aku menunduk, wajahku memanas. Perlahan, aku mulai sadar bahwa yang kurasakan bukan lagi sekadar perhatian biasa. Ada getaran lain di hatiku. Getaran yang membuatku merasa bersalah setiap kali pulang ke rumah. Aku mencoba menutupinya dari Dika. Saat dia pulang malam, aku menyembunyikan senyumku di balik ponsel. Jika dia bertanya, "Chat sama siapa?" Aku menjawab singkat, "Temen jualan." Dia hanya mengangguk, terlalu lelah untuk menggali lebih jauh. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kebohongan itu akan terbongkar. Sementara itu, hatiku semakin kacau. Di satu sisi, aku merasa bahagia karena ada yang memperhatikan, mendengarkan, bahkan memanggilku dengan sebutan mesra. Di sisi lain, aku dihantui rasa takut kehilangan suamiku. Aku sering menangis diam-diam di kamar mandi, menatap cermin dan bertanya pada diriku sendiri, apa aku wanita jahat? Apa aku sudah tidak layak disebut istri? Tapi begitu notifikasi pesan masuk lagi, semua rasa bersalah itu hilang, digantikan dengan senyum kecil di bibirku. Dan begitulah, hari-hariku berubah menjadi lingkaran yang melelahkan. Bahagia karena diperhatikan, hancur karena merasa bersalah, lalu kembali bahagia karena diperhatikan lagi. Lingkaran yang perlahan menyeretku semakin dalam, semakin sulit keluar. Aku tidak sadar bahwa langkah kakiku sudah berada di ujung jurang. Hanya menunggu waktu sebelum aku benar-benar jatuh. Hari-hari terus berjalan, dan aku semakin lihai menyembunyikan percakapan dengan Ujang. Notifikasi kusamarkan, namanya kusimpan dengan nama palsu, dan aku selalu menghapus sebagian chat sebelum tidur. Tapi sepandai-pandainya aku menyimpan rahasia, akhirnya kecurigaan itu muncul juga. Suatu malam, Dika pulang lebih awal dari biasanya. Aku yang sedang asyik membalas pesan di kamar, tidak sadar kalau dia berdiri di ambang pintu. "Chat sama siapa, Ran?" Suaranya terdengar datar, tapi matanya menusuk. Aku terkejut, hampir menjatuhkan ponselku. Ini cuma temen jualan, Mas," jawabku gugup. "Temen jualan kok senyum-senyum gitu?" Dika mendekat, berusaha meraih ponselku. Aku cepat-cepat menyembunyikannya di balik bantal. "Mas, jangan lebay. Aku cuma ngobrol biasa." Dika menghela napas panjang, lalu duduk di tepi ranjang. Wajahnya serius, bukan seperti biasanya. "Aku capek kerja seharian, Ran. Aku percaya sama kamu. Jangan bikin aku ragu." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Ada rasa bersalah yang menampar, tapi entah kenapa aku malah balik defensif. "Kenapa sih Mas jadi curigaan? Aku kan gak ngapa-ngapain." Suaraku meninggi. Sejak malam itu, sikap Dika berubah. Dia mulai lebih sering memperhatikan gerak-gerikku. Saat aku memegang ponsel, matanya selalu melirik. Saat aku pergi ke pasar, dia bertanya lebih detail daripada biasanya. "Ke pasar jam berapa? Beli ayam di lapak yang sama lagi. Kenapa nggak coba ke tempat lain?" Aku tahu, dia sedang mencoba mengumpulkan potongan-potongan yang hilang. Namun, bukannya berhenti, aku justru makin pandai berbohong. Aku merasa seperti dua orang yang berbeda. Upi di depan suami yang berusaha tampil tenang, dan Upi di balik layar ponsel yang penuh senyum untuk Ujang. Puncaknya terjadi di suatu malam yang sunyi. Aku dan Dika baru selesai makan malam, suasana rumah tenang, tapi wajah Dika muram. Tiba-tiba dia meletakkan sendoknya keras-keras ke meja. "Ran, jujur sama aku. Kamu ada hubungan sama orang lain, kan?" Pertanyaan itu menghantamku seperti petir. Aku terdiam, lidahku keluh. "Jawab, Ran." Suaranya meninggi. Enggak, Mas. Aku cuma ngobrol doang." Dika menatapku dengan mata merah. "Obrolan doang? Ran, aku bukan anak kecil. Aku tahu gimana tatapanmu kalau lihat HP. Aku tahu gimana kamu senyum sendiri." Aku menunduk, air mataku menetes. Aku cuma butuh teman cerita, Mas. Aku kesepian." Jawaban itu justru membuat Dika tertawa pahit. "Kesepian? Jadi aku ini apa? Boneka? Mesin cari duit?"
Aku ingin menjelaskan, tapi suaraku tercekat. Dalam hatiku aku tahu, ada kebenaran dalam ucapannya. Aku telah mengabaikan perasaan suamiku sendiri. Pertengkaran malam itu berakhir dengan keheningan yang menusuk. Kami tidur saling membelakangi, tanpa sepatah kata. Dan sejak malam itu, jarak di antara kami semakin lebar. Namun, bukannya berhenti, aku justru semakin larut dalam perhatian Ujang. Rasa bersalah membuatku ingin berhenti. Tapi setiap kali aku mencoba menjauh, Ujang selalu muncul dengan kata-kata manis yang membuatku goyah. Kenapa Mbak sedih? Ada masalah? Aku ada di sini kalau Mbak butuh cerita. Jangan nangis, cantik. Aku nggak tega. Aku kembali larut, seolah mencari pelarian dari rumah tanggaku yang retak. Tapi aku lupa satu hal. Semakin dalam aku terjebak, semakin besar pula kemungkinan rahasiaku terbongkar. Dan itu hanya soal waktu. Sampai akhirnya, sebuah peristiwa kecil menjadi pemicu yang mengubah segalanya. Suatu siang, saat aku sibuk di dapur, ponselku bergetar di meja. Dika yang kebetulan lewat, refleks melihat layar. Dan di sana, jelas terbaca notifikasi dari Ujang. Jangan lupa makan ya, sayang. Dunia seakan berhenti. Aku mendengar suara napas Dika yang berat, lalu dia mengambil ponselku dengan tangan bergetar. Ini, apa maksudnya? Ran, suaranya parau, penuh luka. Aku panik, mencoba meraih ponsel itu. Mas, tolong, aku bisa jelasin. Tapi Dika sudah membaca cukup banyak. Matanya berkaca-kaca, wajahnya memerah menahan emosi. Jadi benar, selama ini aku dibohongi. Aku menangis sejadi-jadinya. Mas, aku salah. Aku cuma butuh perhatian. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Tapi Dika sudah berdiri, menatapku dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tatapan patah hati bercampur amarah. Ran, aku nggak tahu lagi harus percaya sama siapa. Kamu udah hancurin semuanya. Sejak saat itu, rumah kami tidak pernah sama lagi. Dika semakin dingin, aku semakin gelisah. Dan aku tahu, badai besar sedang menunggu di depan. Hari-hari setelah Dika membaca chat mesraku dengan Ujang berubah menjadi neraka. Rumah yang dulu penuh canda, kini dingin dan sunyi. Dika nyaris tak pernah bicara kecuali seperlunya. Ia pulang kerja, makan, lalu masuk kamar tanpa sepatah kata. Aku mencoba mendekat, menyiapkan makanan favoritnya, bahkan berpura-pura ceria. Tapi sikapnya tetap beku. Seakan-akan semua usahaku tak lagi berarti. Sampai suatu malam, saat hujan deras mengguyur, emosi yang selama ini ditahan akhirnya pecah. Aku membeupikan diri duduk di sampingnya di ruang tamu. Mas, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan diam terus kayak gini. Dika menoleh dengan tatapan penuh luka. Maaf? Kamu pikir cukup dengan kata, maaf? Ran? Aku tercekat. Aku cuma chat. Nggak ada apa-apa yang lebih dari itu. Aku nggak pernah selingkuh beneran. Dika mendengus, lalu berdiri. Selingkuh itu bukan cuma soal tubuh. Ran, hati kamu udah bukan buat aku. Kamu kasih perhatian, kasih senyum, kasih waktu buat orang lain. Itu lebih sakit. Suaranya meninggi, membentur dinding rumah kecil kami. Aku meneteskan air mata, berusaha menjelaskan. Aku kesepian, Mas. Aku butuh teman cerita. Kamu sibuk, aku merasa sendirian. Dika menatapku tajam. Jadi karena aku kerja banting tulang buat kita, aku harus disalahin? Aku cari uang buat bayar rumah, buat masa depan kita. Dan kamu balasnya dengan chat mesra sama tukang ayam. Kata-katanya bagai belati menusuk dadaku. Aku mencoba meraih tangannya, tapi dia menepis kasar. Jangan sentuh aku. Tangisanku pecah. Mas, aku janji aku bisa berubah. Aku akan blokir dia, aku akan hapus semua kontaknya. Tolong jangan tinggalin aku. Tapi Dika menggeleng, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ran, kalau kamu benar-benar sayang aku, kenapa dari awal nggak mikirin perasaan aku? Kenapa harus nunggu ketahuan dulu baru bilang mau berubah? Keheningan panjang melingkupi kami.
Hanya suara hujan yang terdengar di luar jendela. Akhirnya, dengan suara bergetar, Dika berkata, "Ran, aku udah gak bisa lagi. Kepercayaanku hancur. Aku capek. Aku mau kita selesai." Aku membeku. Kata-kata itu seperti palu godam menghantam kepalaku. "Selesai? Maksud Mas, cerai?" Dika menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Aku gak kuat lagi hidup dengan orang yang hatinya bukan milikku. Aku terisak, berlutut di hadapannya. "Mas, jangan, tolong. Aku janji 1000 kali gak akan ulangi. Aku rela apa aja asal jangan pisah." Tapi Dika berdiri, berjalan ke kamar, lalu keluar lagi dengan sebuah map berisi dokumen. "Aku udah urus sebagian. Tinggal tanda tangan kamu." Tanganku gemetar saat melihat kertas itu. Air mataku memburamkan pandangan. "Mas, tega banget." Dika balas dengan suara bergetar, "Justru karena aku pernah sayang banget, makanya aku harus biupei ngelepas. Daripada aku tiap hari lihat kamu tapi ingat pengkhianatanmu." Malam itu jadi malam paling panjang dalam hidupku. Kami bertengkar, saling berteriak, saling menyalahkan. Tetangga mungkin mendengar, tapi aku tak peduli. Dunia seakan runtuh. Akhirnya, setelah suara serak dan tubuhku lemas karena menangis, aku menyerah. Ku genggam pena, ku tanda tangani kertas itu dengan tangan bergetar. Dika menatapku lama, lalu berkata lirih, "Mulai malam ini, kita bukan lagi suami istri." Aku menangis terseduh-seduh, berteriak histeris, berharap ini mimpi buruk. Tapi kenyataannya, ikatan yang dulu kami bangun dengan cinta kini hancur hanya karena satu hal. Sebuah chat yang tak seharusnya ada. Dika meninggalkan rumah malam itu juga, membawa koper kecil dan wajah penuh luka. Aku berlari mengejarnya sampai teras, hujan membasahi tubuhku. "Mas, jangan pergi. Aku mohon." Tapi dia tak menoleh lagi. Aku terjatuh di tanah yang basah, menangis sekencang-kencangnya. Hanya suara hujan yang menemani, seolah langit pun ikut berduka atas runtuhnya rumah tanggaku. Sejak malam itu, hidupku berubah total. Rumah yang biasanya hangat dengan kehadiran Dika, kini hanya menyisakan kesunyian. Pagi-pagi aku bangun, menatap kursi kosong di ruang makan, dan hatiku kembali remuk. Tak ada lagi suara ketukan sendok Dika di piring, tak ada lagi tawa kecilnya ketika aku salah menaruh garam di kopi. Hari-hariku kini sepi. Setiap kali melihat handphone, aku menyesal setengah mati. Semua notifikasi, semua chat yang dulu terasa manis, kini menjadi mimpi buruk. Aku benar-benar kehilangan suami terbaik yang pernah kumiliki, hanya karena aku lengah menjaga hati. Aku coba menghubunginya beberapa kali. "Mas, bisakah kita bicara lagi? Tolong kasih aku kesempatan kedua." Tapi jawabannya selalu sama, diam, atau pesan singkat yang dingin. "Maaf, Ran. Aku nggak bisa lagi." Saat itu aku sadar, ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa diulang. Ada kesalahan yang tak bisa diperbaiki meski dengan sejuta kata maaf. Waktu berjalan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku mulai terbiasa hidup sendiri. Tapi rasa sepi itu tak pernah benar-benar hilang. Setiap kali melihat pasangan berjalan bergandengan tangan di pasar, aku teringat masa-masa dulu ketika Dika menemaniku belanja. Setiap kali mendengar suara ayam berkokok di pagi hari, aku menyesal pernah membuka obrolan dengan Ujang. Kini, aku hanya bisa menyesali, menangisi kebodohanku. Namun, dari semua ini, ada pelajaran besar yang kupetik. Cinta bukan hanya soal hadir secara fisik, tapi juga soal setia menjaga hati. Selingkuh bukan sekadar menyentuh orang lain, tapi dimulai dari pikiran dan perhatian yang kita berikan. Aku mengerti sekarang, bahwa perhatian kecil kepada orang asing bisa jadi racun bagi hubungan yang sudah lama dibangun. Aku terlalu egois, terlalu haus akan perhatian, hingga melupakan bahwa suamiku sudah berjuang mati-matian demi kebahagiaanku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tapi aku ingin kisahku ini menjadi peringatan. Untuk para istri, suami, pasangan di luar sana. Jangan pernah sepelekan rasa kesepian. Jangan pernah mencari perhatian di luar rumah, hanya karena pasanganmu sibuk. Bicara. Saling terbuka. Karena sekali kepercayaan rusak, sulit sekali memperbaikinya. Kini,
Aku mencoba bangkit perlahan. Aku sibuk mengisi waktu dengan bekerja, dengan kegiatan sosial, dengan hal-hal yang bisa membuatku tidak terus-menerus tenggelam dalam penyesalan. Tapi di sudut hatiku, aku masih menyimpan nama Dika. Lelaki yang pernah kucintai dengan sepenuh hati, sekaligus lelaki yang kehilangan cintanya karena kebodohanku sendiri. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu berdoa, "Ya Tuhan, jagalah dia. Meski dia tak lagi milikku, aku ingin dia bahagia. Aku ingin dia menemukan wanita yang lebih baik dariku. Dan jika suatu hari aku diberi kesempatan untuk mencintai lagi, biarlah aku belajar dari kesalahan ini, agar tidak terulang lagi." Aku menatap cincin pernikahan yang kini kusimpan di kotak kecil, bukan lagi di jari manis. Air mataku menetes, tapi ada keteguhan baru dalam hatiku. Aku harus berdamai dengan kenyataan, meski pahit. Karena begitulah hidup. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada cinta, ada luka. Dan semua itu mengajarkan kita untuk lebih menghargai apa yang kita miliki sebelum semuanya terlambat.